Mauro Zijostra tampaknya mendapatkan kabar baik soal proses naturalisasinya, seiring dengan ketertarikan dari sosok penting dari timnas Indonesia terhadap sang bomber. Sang striker berusia 20 tahun sudah lama dibicarakan di kalangan supporter timnas Indonesia, lantaran dia merupakan sosok bomber yang sudah lama didambakan. Sejak era Shin Tae-yong, satu kekurangan timnas Indonesia ada di lini serang dan Zijostra diharapkan bisa menjadi jawaban dari kekurangan tersebut. Pada tahun lalu, Zijostra pun pernah menyampaikan harapannya untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada media Belanda Voetbal Premier. Yusa pun sudah lama menyampaikan update soal proses naturalisasi Mauro Zijostra dari waktu ke waktu. Terbaru pada Selasa, 13 Mei 2025, kemarin, Yusa Nugraha mengatakan bahwa Mauro Zijostra telah mendapatkan kabar baik mengenai proses naturalisasinya. Terbaru pada Selasa, 13 Mei 2025, kemarin, Yusa Nugraha mengatakan bahwa Mauro Zijostra telah mendapatkan kabar baik mengenai proses naturalisasinya. Beberapa hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, aku tanya ke Mauro saat kita ngobrol-ngobrol tentang, apakah kamu dapat kabar lebih banyak tentang proses naturalisasi dengan PSSI, kata Yusa dalam unggahan terkininya. Yusa mengklaim bahwa Zijostra sedang mengurusnya, bersama dengan Fardi Bahdim yang selama ini menjadi agen untuk timnas Indonesia. Dia bilang, saat ini kita juga sedang melakukan proses, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi agen dari timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya, tambahnya. Kabar baiknya adalah Mauro Zijostra diklaim masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Yusa mengatakan bahwa sang asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior menginginkan Zijostra untuk berbagai turnamen U23 pada tahun ini. Mauro juga cerita bahwa Gerald, yang jadi pelatih kepala timnas U23, yang nanti habis FIFA Matchday akan ada turnamen bersama timnas U23, kata Yusa. Mauro bilang bahwa Gerald sangat tertarik atau sangat menginginkan Mauro memperkuat timnas Indonesia U23. Jadi dari pihak pelatih, Gerald, Mauro sangat dibutuhkan di timnas Indonesia U23, tambahnya. Timnas Indonesia U23 punya agenda yang sangat padat pada tahun ini, dengan melakoni Piala AFF U23 2025 pada bulan Juli, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Selain itu, skuad Garuda Muda juga akan menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini. Sebelum TC Timnas Indonesia digelar pada 26 Mei 2025, ada 4 nama pemain abroad yang sudah mendarat di Bali. Kabar tersebut diketahui dari story akun Instagram Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sudah berada di Bali terlebih dahulu sejak Jumat, 9 Mei 2025, setelah menyelesaikan kompetisi bersama Oxford United. Ada 5 pemain yang berfoto dalam unggahan tersebut. 3 dari 5 orang itu merupakan pemain berlabel anggota timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam sudah menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjalani musim yang apik di negeri Gajah Putih. Asnawi tampil dalam 28 pertandingan di Liga Thailand musim ini, serta mencetak 1 gol dan 1 assist. Kehadiran ex-pemain PSM Makassar itu memunculkan spekulasi apakah dirinya kembali akan dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam absen dalam 2 jeda internasional terakhir. Pada bulan November 2024, Asnawi absen karena cedera. Lalu pada bulan Maret 2025, bek asal Makassar tersebut tidak mendapatkan pemanggilan tim nasional dari Patrick Kluivert.
Kondisi terkini Kevin Dix yang terancam absen membuat Asnawi Mangkualam berpeluang mendapatkan pemanggilan untuk laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Sementara itu, Ronaldo Kuateh juga sudah menyelesaikan musimnya bersama Mahasaraham di kasta kedua Liga Thailand. Terakhir, putra dari Roberto Kuateh tersebut bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada ASEAN Cup 2024. Nama terakhir yang sudah mendarat ke Bali adalah Elkan Bagot. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama DWKNDRNN. Pria tersebut membagikan momen berfoto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload story Instagram bersama bek kelahiran Bangkok, Thailand, itu. Akun Instagram Dwik Ndren terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Rauda Esa. Rauda Esa langsung mengunggah ulang Instagram Stories dari DWKNDRNN. Menarik jika Elkan Bagot kembali mendapatkan pemanggilan ke skuad timnas Indonesia senior. Dirinya sudah tidak lagi masuk ke skuad timnas Indonesia usai bersih tegang dengan Shin Tae-yong saat menolak panggilan Garuda Muda sebelum playoff kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea pada Mei 2024. Media Cina sebut timnas Indonesia akan dicoret dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika situasi ini terjadi. Timnas Indonesia menghadapi situasi yang cukup buruk jelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025 nanti. Cina akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni. Berselang 5 hari, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium. Jelang laga itu, skuad Garuda mendapat kabar buruk karena FIFA resmi menghukum PSSI karena nyanyian diskriminasi di laga kontra Bahrain. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, hukuman tersebut berupa denda sebesar 400 juta rupiah dan pemangkasan jumlah penonton 15%. Hal ini ternyata menjadi perhatian dari media Cina, 163 yang menyebut tim naga mendapat keuntungan akibat sanksi tersebut. Untuk tim nasional sepak bola Cina, ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik, tulis laporan 163 yang dikutip Senin, 12 Mei 2025. Pertama-tama, markas timnas Indonesia yakni Stadion Gelora Bung Karno dapat menampung 77.000 orang. Dengan menutup 15% kursi penonton akan mengurangi jumlah orang lebih dari 10.000, lanjutnya. Bahkan, media tersebut menyatakan bahwa Indonesia akan dicoret dari putaran ketiga jika hal tersebut terjadi lagi di laga kontra Cina. Namun setelah mendapat hukuman berat dari FIFA, supporter Indonesia tidak berani bertindak gegabah, tulis 163. Toh, ini sudah kedua kalinya timnas Indonesia mendapat hukuman berat dari FIFA. Kalau sampai ketiga kalinya, bisa jadi hasil pertandingan akan dibatalkan, lanjutnya. Kemudian, 163 secara belak-belakan menilai bahwa mental para pemain timnas Indonesia tentunya akan terganggu imbas dari hukuman FIFA tersebut. Tak hanya itu, media asal negeri Bambu tersebut juga menilai bahwa timnas Indonesia saat ini sedang gugup alias panik. Laga utama antara timnas Cina dan timnas Indonesia pada 5 Juni nanti sebenarnya adalah pertarungan hidup dan mati juga bagi lawan. Mereka bermain di kandang sendiri dan baru pertama kali melakoni laga penting dan krusial seperti ini, tulis 163. Jadi sebenarnya mereka sangat gugup, panik, secara mental. Asalkan timnas Cina berani mencoba dan meraih 3 poin, maka pada dasarnya setengah kaki sudah melangkah ke babak playoff, tutupnya.